Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria Alicia Jauhar. Saya mahasiswa program Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ulumul hadis dengan tema tahrij hadis. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian tahrij hadis. Tahrij secara bahasa merupakan masdar dari kharaja yukhriju takhrijan, yang berarti tempat keluar. Lalu, tahrij hadis dalam bahasa yang berarti tempat keluarnya hadis. Nah, dalam istilah terdapat dua pendapat ulama tentang pengertian tahrij hadis ini. Yang pertama yaitu oleh Mahmud Tohan dan yang kedua oleh Suhudi Ismail. Nah, pengertian dari Mahmud Tohan ini, tahrij ialah menunjukkan hadis dari kitab sumber aslinya. Lalu penjelasan dari Suhudi Ismail, tahrij hadis ialah pencarian hadis dari berbagai jenis kitab sumber asli hadis yang mana dalam kitab tersebut menjelaskan matan dan sanad secara lengkap. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya tahrij hadis adalah cara atau penelusuran hadis dari berbagai kitab sumber aslinya, lalu penjelasan tentang sanad dan matannya serta kesohihan atau kualitas dari hadis tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas sejarah dan urgensi dari tahrij hadis. Tahrij hadis muncul seiring dengan berkembangnya karya-karya para ulama di bidang tafsir, di bidang fikih, dan di bidang sejarah yang menukilkan hadis terhadap di dalam karya-karya tersebut tanpa mencantumkan sumber aslinya. Maka dari itu, tahrij ini penting untuk dilakukan. Nah, selanjutnya, para ahli hadis itu melakukan tahrij terhadap kitab-kitab tersebut yang mencantumkan hadis-hadis dengan menjelaskan kesohihan atau kualitas dari hadis tersebut serta menjelaskan sanad dan matan dari hadis-hadis tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode-metode dalam tahrij hadis. Yang pertama ialah tahrij melalui lafal hadis, yang kedua tahrij melalui lafal pertama hadis, yang ketiga tahrij melalui periwayat pertama hadis, yang keempat tahrij melalui tema-tema hadis, dan yang terakhir yaitu tahrij melalui jenis klasifikasi hadis. Metode yang pertama yaitu tahrij melalui lafal hadis. Metode ini mencari dengan lafal-lafal yang berupa isim ataupun fiil, namun kebanyakan berupa fiil yang merupakan lafal-lafal yang gharib atau yang asing dalam hadis. Nah, contoh karyanya yaitu seperti karya Wensing dalam Mujam al-Mufarros lil Alfat al-Hadis an-Nabawi. Metode yang kedua yaitu tahrij melalui lafal pertama hadis. Nah, lafal ini diurutkan berdasarkan huruf hijaiyah. Contoh karyanya yaitu karya Imam Suyuti pada kitab Al-Jami'ah As-Shaghir min Hadis Al-Bashir An-Nadir. Lalu, metode yang ketiga yaitu tahrij melalui periwayat pertama, yang mana kita akan mencari sanad pertama dalam hadis tersebut. Nah, contoh kitabnya yaitu karya Ahmad bin Hambal pada kitab Mursal Imam Hambal. Lalu, metode yang keempat yaitu tahrij melalui tema-tema hadis, yang mana kita akan mencari hadis melalui identifikasi tema-tema hadis yang akan kita cari. Ya, contoh dalam kitab karya Ibnu Hajar yaitu Bulughul Maram min Adillah Ahkam. Lalu, metode yang terakhir yaitu tahrij melalui jenis klasifikasi hadis, yaitu hadis do'ifkah atau hadis sohikah atau hadis mutawatir. Nah, contoh kitabnya adalah kitab Al-Marosil karya Abu Daud. Saya akan memberikan contoh tahrij melalui tema hadis. Perhatikan hadis berikut. Apabila kita identifikasi hadis ini termasuk ke dalam tema babul miyah, yaitu terdapat pada babul wudu. Lalu kita akan membuka kitab, lalu kita akan mengidentifikasi atau mencari melalui fihris, dan dapat kita ketahui bahwasannya babul wudu ini terdapat pada halaman 58. Maka dari itu kita akan mencari di halaman 58. Nah, di sini kita dapat melihat secara jelas
sanad pertama hingga matan secara lengkap dan juga keterangan kualitas hadis tersebut pada footnote-nya. Nah, di sini tertera bahwasannya hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Nah, demikianlah contoh dari tahrij hadis melalui tema-tema hadis. Demikianlah penjelasan tentang tahrij hadis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.